Shalom semuanya, senang bisa berjumpa kembali pada hari ini di tempat ini. Rasanya yang terakhir saya datang 2 tahun yang lalu, saudara ya. Saya melihat wajah-wajah yang begitu diberkati Tuhan, yang bersuka cita. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya hari ini. Ya, berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, Dia layak untuk menerima pujian, hormat dan syukur. Kalau kita ingat kehidupan kita, saudara, ya bahwa kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, kalau kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang segar, ya, mata yang bisa melihat, tangan yang masih bisa mengangkat, saudara, masih bisa jalan, bisa duduk, masih bisa makan, itu semua anugerah Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau tiba-tiba saudara bangun, tiba-tiba saudara nggak bisa lihat. Ya, seorang teman saya punya adik, tiba-tiba dia bangun, dia nggak bisa lihat, saudara. Dia pikir cicinya itu di kamar masih matiin lampu. Dia bilang, "Cie, tolong lampunya dinyalain." Loh, cicinya bingung, saudara. Ternyata dari sakitnya itu ada pengaruh waktu itu dengan matanya, sehingga matanya waktu pas bangun pagi, dia buta. Ada seorang juga, saudara, yang pas bangun pagi, tangannya nggak bisa diangkat. Saya pernah terintimidasi juga, saudara, ketika dalam 1 minggu itu pelayanan 3 kali ibadah penghiburan dengan orang yang meninggal mendadak, ya, dilayanin, termasuk kakak ipar saya. Dan tiba-tiba dalam 1 minggu 3 kali itu saudara, saya terintimidasi. Besok bangun gak ya kira-kira, saudara ya. Sampai berapa waktu saya terintimidasi, coba saudara renungkan. Saudara, kadang-kadang kita automatically kita pikir ya udah hidup ini biasa ya. Tapi one day kalau saudara mau tidur nanti malam, saudara pikir besok gue bangun gak ya kira-kira, ya. Nah, saudara, di sana kita akan merasakan kita anugerah Tuhan yang begitu besar, ya. Berarti ketika Tuhan berikan anugerah Tuhan yang besar untuk kehidupan ini, pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Amin. Sekali lagi yang bersuka cita hari ini, yang bersyukur atas anugerah Tuhan, boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tidak terasa waktu itu berjalan begitu cepat. Hari ini sudah tanggal 20 Oktober ya, tahun 2024. Rasanya tinggal beberapa waktu lagi, ya 2 bulan lebih sedikit, kita akan mengakhiri tahun 2024 ini. Ya, saudara yang mungkin sempat merayakan Old and New tahun 2023 ke 2024, kita sebentar lagi akan rayakan. Nah, saudara, tahun 2024, saudara masih ingat ya, bagaimana ditayangkan tahun 2024, tema besar kita adalah tahun bangkit dan jadi teranglah. Ya. Boleh ucapkan sama-sama, tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit dan jadi teranglah. Nah, saudara, dalam bahasa Indonesia, jadi teranglah dan jadilah terang itu sebetulnya berbeda. Ya, kadang-kadang kita berpikir sama. Kalau jadilah terang, jadi tadinya ini dia gelap, saudara, disuruh jadi terang. Nah, itu susah. Ya. Apalagi kita yang gak sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang gak di dalam Tuhan pasti. Tapi yang dimaksud dengan jadi teranglah, itu maksudnya adalah kita yang sudah menjadi anak-anak terang, orang-orang yang di dalam diri kita ada terang, diminta supaya terang kita itu jangan meredup apalagi padam. Karena jadi teranglah dimanapun saudara berada. Ya, mulai dari rumah tangga, di pekerjaan, di usaha, di pelayanan, di masyarakat, jadi teranglah dimanapun saudara berada. Itu maksudnya, saudara. Dan kita tahu bahwa Pastor Daniel sudah membuatkan tema-tema khusus supaya tahun ini kita bisa mengalami yang namanya bangkit jadi teranglah itu. Ya, ada banyak tema, saudara sudah mengikutinya. Saya percaya bahwa saudara sudah mulai dibawa mengerti akan bagaimana bangkit dan jadi teranglah. Nah, hari ini saudara kita akan masuk kepada pembahasan kita mengenai membawa terang Injil ke dunia. Ya, boleh ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Membawa terang Injil ke dunia. Injil itu adalah kabar baik, saudara. Ya, kabar baik. Nah, kita diminta, Injil ini merupakan satu gambaran ya, sukacita dan terang itu harus bersinar. Kenapa ke dunia, saudara? Kita hidup dalam dunia ini, betul. Ya, kita hidup dalam dunia. Tapi sesungguhnya setelah kita menjadi terang, kita bukan lagi berasal dari dunia. Tapi kita harus membawa terang itu atau Injil itu, kabar baik itu ke dunia di sekitar kita, dimanapun kita berada. Mari kita melihat di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama, saudara. Ya, sudah ada. Oke.
Belum ya? Kita tunggu ya. Yesaya 49 ayat 6. Oke, tunggu sebentar. Oh enggak ada, enggak bisa. Oke. Wah, PPT-nya agak. Baik, saudara, saya bacakan buat saudara ya. Yesaya 49 ayat 6. Firman Tuhan yang datang kepada Yesaya pada waktu itu untuk disampaikan bagi dirinya sendiri, saudara. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku untuk, nah ini sudah ya. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku itu sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, pada waktu itu Tuhan mengingatkan, memang Yesaya itu dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel supaya bertobat sungguh-sungguh juga, saudara ya. Menyampaikan tentang kabar keselamatan. Dan pada waktu itu Yesaya sebetulnya sudah berusaha sedemikian rupa, tapi rasanya dia kalau sudah baca ayat-ayat di atasnya itu sudah bersusah-susah. Dia rasanya udah desperate, pengen udahlah nggak usah gitu ya. Tapi Tuhan katakan begini, saudara, dia sudah lakukan bagian dia untuk menegakkan suku-suku Yakub, mengembalikan orang-orang Israel yang terpelihara. Tuhan katakan, it is too little a thing, terlalu sedikit. It is insignificant dikatakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Ya saudara, kadang-kadang kita berpikir menjadi hamba Tuhan memang itu luar biasa ya. Padahal saudara dan saya, kita ini semua hamba Tuhan setelah dibeli dan ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Ya. Dan banyak orang mengasosiasikan bahwa hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang di mimbar seperti ini jadi pendeta. Ya kadang-kadang kita bersyukur ya, orang suka bilang, wah hebat ya kamu jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Padahal bagi Tuhan saudara ya, terlalu sedikit bagi kita hanya untuk menjadi hambaku. Bagi Tuhan itu terlalu sedikit, it is too little a thing. It is insignificant, it is a small. Dikatakan Tuhan terlalu sedikit, kenapa Tuhan pengen yang lebih lagi? Apa itu dikatakan? Kalau kita hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara, saya bayangkan ya suku Yakub atau orang Israel ini seperti gambaran orang Kristen ya. Ya kalau disuruh tegakkan tuh artinya, ayo Pak, jangan sakit hati lah ya, jangan kecewa. Kita ngemong orang-orang seperti itu atau mengembalikan orang-orang Israel masih terhilang yang mungkin sudah backsliding, sudah pergi, udah nggak ke gereja lagi. Ayo kita panggil, kita cari. Bagus saudara. Tapi bagi Tuhan it is too little, ya terlalu sedikit. Terlalu sedikit saudara. Boleh ucapkan sama-sama terlalu sedikit. Terlalu sedikit, ya kalau saudara dikasih makan kurang, ya terlalu sedikit buat saya. Lagi. Nah sama kayak Tuhan juga gitu saudara. Tuhan pengen yang besar. Boleh katakan sama-sama Tuhan pengen yang besar. Nah apa yang besar bagi Tuhan itu dikatakan Tuhan pengen. Ya pada waktu itu Yesaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya apa? Keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi saudara. Ya Tuhan pengen satu orang, aku akan membuat engkau. Bukan kalian saudara, engkau. Tapi lewat satu orang ini terang Tuhan itu sampai kepada bangsa-bangsa. Dengan tujuan kalau terang Tuhan itu sampai, maka keselamatan yang daripada Tuhan itu sampai. Nah Tuhan paling mengetahui saudara, apa yang paling dibutuhkan oleh manusia. Ya kalau kita saudara ditanya sama Tuhan mungkin ya, what do you need, what do you want me to do for you? Kita mungkin bilang ya macam-macam. Ya. Kadang-kadang kita pikir uang itu paling penting hari-hari ini, kalau nggak ada uang nggak bisa. Betul saudara. Ya masa kita bayar pakai daun kan nggak mungkin ya. Harus pakai uang, mau beli apa-apa. Uang penting, kesehatan penting, rumah tangga, keluarga penting, semuanya penting, sekolah penting. Tapi the most important thing in the sight of God is not that kind of things. Tapi salvation saudara. Keselamatan. Tuhan Yesus sempat bilang begini, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawamu. Artinya kalau saya punya pengetahuan yang luar biasa, posisi yang tinggi, saudara, harta yang begitu banyak, saya bisa punya popularitas yang begitu luar biasa, tapi saya kehilangan nyawa. Artinya pada ujungnya akhirnya saya masuk neraka. Buat apa? Saya membayangkan hari-hari ini saudara ada banyak orang lebih mengejar kepada hal-hal yang demikian. Dan mungkin ada banyak juga gereja yang mengarahkan supaya jemaat Tuhan, pengerja-pengerja mengalami kehidupan yang berkelimpahan, yang indah, yang bahagia hanya di muka bumi ini saja. Tidak memikirkan life after life. Mereka tidak berpikir bahwa di dunia ini hanya sementara.
Tapi kehidupan kita yang sesungguhnya adalah life after life, ada surga, ada neraka. Dan banyak orang nanti akan menyesal saudara ketika dia tahu bahwa kenapa saya tempatnya di neraka. Dan hari ini saudara kita diingatkan, yang paling penting Tuhan tahu, selamatin dulu. Ya. Selamatin dulu, itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Selamatin dulu, udah selamat nanti gampang kalau kamu masih hidup di dunia ini, aku tuntun, aku pimpin. Dalam perjalanan hidup yang mau bahagia gampang ya. Tapi kamu udah punya tempat di sorga. Tapi kalau sekarang kamu cari hal-hal yang duniawi, kamu gak punya tempat di sorga, that's problem. Ya. Bukan hanya problem, that's the biggest problem. Kehidupan kita, saudara, kita gak jelas. Kita cari, kita kejar, akhirnya menyesal. Ya Tuhan Yesus sudah memberikan satu perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang bodoh. Ketika orang kaya itu hidupnya mewah-mewah. Di dunia ini saudara dia gak peduli, Lazarus itu tunggu di depan pintunya pengen dapat makanan gak dikasih. Anjing yang dikeluarin jilat-jilat boroknya saudara, dan akhirnya singkat cerita dua-duanya mati. Lazarus masuk surga, orang kaya masuk neraka, dan orang kaya itu bisa, waduh saya di sini. Ya singkat cerita dia gak mau ke situ tapi udah gak bisa. Dia minta, dia kepanasan, minta Lazarus suruh cucuk kasih air sedikit lah gitu, nggak bisa juga saudara. Dia bilang ya udah kalau gitu ada saudaraku masih 5 yang masih hidup tuh yang belum kenal, seolah-olah yang pasti masuk neraka juga nih kayak saya. Tolong kasih tahu Tuhan, bilang nggak bisa, udah nggak ada penyesalan lagi saudara. Udah nggak bisa. Nah hari-hari ini Tuhan terus ingatkan, penting bagi kita saudara untuk kita bisa membawa keselamatan itu pada orang-orang di sekitar kita. Artinya kita care kepada orang-orang di sekitar kita. Ya kalau saudara renungkan, saudara dan saya kita bisa ada di tempat ini, bisa jadi orang Kristen, bisa kenal Tuhan. Ya macam-macam, ada orang Kristen yang KTP, orang Kristen yang setengah sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh, yang dedicated. Itu pasti ada orang lain yang Tuhan pakai. Coba saudara renungkan. Ya. Kalau kita renungkan ada orang lain. Atau saudara melalui situasi kondisi tertentu, entah macam-macam lah ya. Ada yang sakit penyakit, problem bisnis, rumah tangga. Tapi ujung-ujungnya ada orang lain yang membawa saudara datang kepada Tuhan. Pasti ada. Kenapa kita nggak biarin aja? Ya mati aja sudah sana. Saya ketemu dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan saudara ya. Papahnya terutama itu selalu concern kalau udah mau meninggal. Pak, itu papa belum kenal Tuhan, gimana ya Pak? Gimana ya? Ya udah mau meninggal gitu kita juga susah saudara. Ya. Leave it to God aja udah. Tapi selama kita masih hidup, Tuhan ingatkan kita supaya kita concern, saudara. Kalau kita di dalam rumah tangga keluarga kita, ada yang belum kenal Tuhan, kenapa kita nggak concern? Orang tua kita, kakak adik kita, anak kita, pasangan kita, teman-teman kita. Kenapa kita nggak concern? Karena kita nggak tahu arti keselamatan, pentingnya keselamatan itu. Kalau saudara pernah dibawa sama Tuhan, mungkin melihat surga dan neraka, khususnya melihat surga, pasti kita nggak mau, saudara. Pasti kita nggak mau. Kalau saudara bisa melihat bahwa masa orang tua saudara nanti nggak selamat itu masuk neraka, lalu saudara biarkan seperti itu anak saudara, nggak mungkin kita akan biarkan. Kita akan berusaha sedemikian rupa. Nah di dalam Yesaya 49:6 Tuhan ingatkan, aku akan membuat. Tuhan yang berinisiatif akan membuat saudara. Coba kita baca lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 47 sampai 49. Di sini Paulus mengutip ya ayat Yesaya 49 ayat 6 itu dengan kondisi yang agak berbeda tapi prinsipnya sama. Pada waktu Paulus dan rekan-rekannya ada di Antioquia dan dalam satu perkumpulan, ya tiba-tiba pemuka-pemuka agama pada waktu itu juga berkumpul dan tanya sama orang-orang yang hadir, ada yang mau disampaikan enggak? Paulus dalam kesempatan itu dia enggak akan menyia-nyiakan. Oke, saya ada yang mau sampaikan. Dia sampaikan berita tentang nenek moyang dan sebagainya, singkat cerita tentang keselamatan di dalam Yesus, saudara. Dan orang-orang itu begitu terkesima dan begitu, sangat senang sekali. Dan mereka seolah-olah berterima kasih. Tapi Paulus berkata begini, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Paulus menangkap ini bukan sebagai satu usulan, bukan sebagai sesuatu yang kalau bisa, bukan sesuatu yang opsional boleh dilakukan atau tidak. Tapi Paulus katakan yang diperintahkan kepada kami semua, yaitu apa? Tuhan berkata, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara, orang-orang yang sudah ketemu Tuhan Yesus, orang-orang yang mengerti, dia akan mengerti akan hal ini. Kita punya tugas, saudara, punya kewajiban, bahkan diperintahkan
amanat agung untuk membawa terang, membawa keselamatan sampai kepada ujung bumi. Nah saudara, pada waktu itu jemaat yang mendengar, ayat 48 dikatakan, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Wow, ada berita yang disampaikan, ada satu sukacita, ada satu pengharapan. Dan orang yang menerima itu saudara, kalau berita Injil itu disampaikan dengan baik, maka mereka akan bersukacita. Ini yang saya tunggu-tunggu, ini yang saya harapkan, ini yang saya perlukan, saudara. Tapi kadang-kadang kita present Injil itu dalam kondisi yang tidak menarik. Ya. Nggak menarik, saudara. Kalau mungkin kita disediakan steak yang mahal, tapi terus begitu penyajiannya kurang bagus, kita akan menolak lebih dulu. Seringkali sebelum Injil diterima, penginjilnya harus diterima dulu. Nah kadang-kadang kita mau menyampaikan Injil, tapi penginjilnya nggak diterima. Berapa banyak orang berkata, alah udahlah jangan ngomong, dia itu ngomong aja besar ya. Kristen, pelayanan, begini. Tapi hidupnya gak benar, begitu saudara. Ya, sebelum Injil diterima, penginjil harus diterima dulu. Dan pada waktu itu orang-orang yang mendengar, yang melihat, dikatakan bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka memuliakan firman Tuhan, bukan memuliakan Paulus dan rekan-rekannya. Wah Paulus hebat, wah pengajaran enggak. Mereka melihat Allah yang dibesarkan, Allah yang ditinggikan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal. Semua orang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal. Menjadi percaya. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang ditentukan bukan untuk hidup yang kekal. Tapi saya percaya Tuhan menentukan kita untuk hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Nah, saudara, kalau saya bandingkan dengan dua ayat Yesaya 49 dan Kisah Rasul 13, ada sesuatu yang kita bisa teliti, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan Yesaya 49 ayat 6, di situ Tuhan katakan, aku akan membuat engkau ya menjadi terang. Ya, boleh diklik ya. Nah, aku akan membuat. Lalu di dalam Kisah Rasul 13, tapi Tuhan katakan, aku telah menentukan ya engkau menjadi terang. Kadang-kadang kita mungkin dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris atau kita melihat Alkitab, hal-hal seperti ini ternyata penting saudara. Aku akan membuat engkau menjadi terang, berarti belum. Ya, ini yang tadi saya bilang kalau disuruh kamu jadilah terang itu nggak bisa saudara. Ya, hanya Tuhan yang bisa. Aku akan membuat engkau jadi terang. Tapi ini saudara, Paulus katakan dia bisa seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan telah menentukan dia. Sudah ditentukan. Nah antara aku akan membuat engkau dan Tuhan sudah menentukan. Di sini ada karya Kristus di tengah-tengahnya. Yang membuat orang itu bisa jadi terang dan bisa ya menyinarkan terang itu. Kalau enggak mungkin itu saudara. Ya. Karena itu kalau kita lihat aku akan membuat engkau menjadi terang. Aku telah menentukan engkau jadi terang. Di tengah-tengahnya itu ada karya Kristus. Kisah Rasul 13 ayat 39 dikatakan. Dan dialah dan di dalam Kristuslah. Setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Artinya saudara, dia dibebaskan dari dosa bukan lagi gelap tapi menjadi terang. Dan since then, sejak itu dia punya satu kondisi di mana dia terang dan dia harus memancarkan terang itu. Ya. Saudara ingat bagaimana Yesus berkata juga di dalam Matius 5 ayat 14-16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. You are, not you were, ya, atau you will become, bukan. Tapi you are, kamu adalah terang dunia. Dan dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tuhan ingatkan saudara, kamu ini adalah terang dunia. Ya, dikasih gambaran. Kalau kota di atas gunung itu nggak mungkin tersembunyi. Dia ada, terang, apalagi kalau malam ya saudara. Nah tapi juga terang itu nggak boleh dibawa gantang. Nggak akan kelihatan sinarnya itu. Percuma aja. Kamu jadi terang tapi ditutupin gantang. Nah Yesus mengajarkan dalam ayat 16 dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tuhan ingatkan saudara, status kita, kondisi kita. Waktu kita jadi terang Tuhan bilang ayo ya. Sekarang jangan lagi di bawah gantang, tapi hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Bersinar di depan orang. Kalau saudara mengerti yang kata terang ini, maka terang itu harus bersinar dan orang lain akan bisa melihat terang itu. Gelap itu ada karena kita tidak ada terang saudara. Kegelapan ada, kejahatan ada karena tidak ada terang. Tapi Tuhan katakan ayo jadi terang. Dikatakan
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ternyata saudara kita melihat Tuhan ini memang telah menentukan kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan dari Tuhan sampai ke ujung bumi. Dan indikator daripada, kalau kita lihat tadi Matius 5 ayat 16, indikator daripada kita menjadi terang, Tuhan katakan hendaklah ya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Berarti pada waktu kita jadi terang saudara ya, ada perbuatan baik yang dilihat orang. Ini jadi terang saudara. Tapi bukan sekedar perbuatan baik. Dikatakan perbuatan baik lalu mereka memuliakan Bapa di surga. Saya bayangkan ya ada banyak perbuatan baik mungkin tidak memuliakan Bapa di surga. Ya, kalau misalnya kita perbuatan baik memberi, tapi motivasinya beda ya. Melayani atau perbuatan baik macam-macam saudara. Ada yang motivasinya tidak baik, ada yang ada unsur-unsur lain. Nah tapi ini yang Tuhan bilang jadi terang adalah ketika terangmu bercahaya di depan orang, orang akan lihat perbuatan yang baik. Jadi saya gambarkan saudara, indikator kalau kita menjadi terang yang baik itu adalah ketika kita bisa melakukan perbuatan baik yang memuliakan Bapa di surga. Ya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik dan orang memuliakan Bapa bukan memuliakan kita, itu terang yang sesungguhnya. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik, orang melihat kita, lalu dia nyembah kita, bilang thank you sama kita berkali-kali, rasanya saya hutang budi dan sebagainya, itu bukan terang yang sesungguhnya, saudara. Terang yang palsu. Tapi kalau terang sesungguhnya kita lakukan perbuatan baik dan orang give glory to God, itu terang yang sesungguhnya. Nah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini dalam hidup ini? Saya coba renungkan, saudara. Ya. Saya diingatkan akan seorang tokoh di Alkitab yang bernama Yusuf. Ya, saya senang sekali dengan tokoh ini. Ya, dari sejak muda saya sudah pelajari kehidupan Yusuf dan saya senang sekali. Benar-benar senang, saudara. Ya, bagaimana hidup Yusuf. Karena itu hari ini kita mau belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf itu bisa menjadi terang di Mesir. Sehingga bangsa Israel dan bangsa Mesir pada waktu diselamatkan dari kekeringan dan kelaparan yang ada. Ya. Bukan fokusnya kepada bagaimana Yusuf itu dari nggak ada apa-apa sampai jadi Perdana Menteri. Kita nggak bahas itu saudara. Tapi bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf ini sedemikian rupa dia seorang diri, dia harus berada di Mesir saudara. Ya, satu kondisi yang tidak sama dengan kehidupan di dalam dengan nenek moyang sebelumnya. Tapi dia harus survive dan dia bisa jadi terang di sana. Bahkan dia bisa menjadi berkat di sana. Ya. Coba kita lihat satu persatu saudara. Bagaimana Yusuf bisa menjadi terang. Ya. Kalau kita lihat dimulai ini yang pertama adalah dia tuh menjadi terang dalam hal kebenaran. Boleh ucapkan sama-sama kebenaran. Saudara. Pengertian kebenaran itu adalah dia bukan hanya tahu kebenaran tapi dia melakukan kebenaran itu saudara. Dan dia bisa menimbang mana yang benar mana yang salah. Kalau saudara baca dalam Kejadian 37 ayat yang kedua maka di sana dikatakan bahwa Yusuf itu seringkali melaporkan kejahatan kakak-kakaknya saudara kepada ayahnya. Jadi kalau Yusuf kumpul dengan koko-kokonya begitu ya, dia lihat ini si koko lakukan nggak bagus nih, nggak baik nih gitu kan. Nah, dia pasti saya sangat yakin, walaupun tidak tertulis tapi saya sangat yakin bahwa dia bilang kok itu kan nggak bagus kok, itu kan nggak boleh kok, itu kan nggak benar kok. Alah kamu udahlah jangan ikut-ikut. Apakah dia diam saja saudara? Atau dia ikut-ikut? Enggak loh saudara. Dia laporin kepada papahnya. Yusuf bukan kepo, Yusuf bukan carmuk ya, cari muka gitu supaya dia dapat. Enggak, dia seperti kayak udah terinternalize kebenaran itu dalam hidupnya. Jadi dia nggak bisa lihat hal-hal yang nggak benar itu, dia pasti akan tegur orang, dia kasih tahu. Dan kalau nggak bisa dilaporkan kepada otoritas yang ada di atasnya, papahnya. Papa tahu nggak begini-begini? Ya akhirnya saudara mungkin papanya menegur atau ada sesuatu kakak-kakaknya juga tahu bahwa mereka dilaporkan kepada papahnya, mereka nggak senang saudara. Akhirnya mereka benci kepada Yusuf saudara. Wah mereka benci banget. Apalagi waktu Yusuf dikasih jubah yang bagus sama papahnya dan dia bawa. Kok aku dikasih jubah bagus sama papah nih. Langsung kakak-kakaknya lebih benci lagi saudara. Dan mereka berniat untuk membunuh Yusuf, menghabiskan Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Yang kedua saudara. Yusuf itu bisa luar biasa kalau saya kagumi. Dia jadi terang dalam hal ketaatan. Saudara tahu dalam Kejadian 37 ayat 12-17 kalau saudara baca, Yusuf itu
koko-kokonya tuh lagi menggembalakan ya di Sikem. Nah, papahnya kepengen tahu kira-kira kabar daripada kakak-kakaknya tuh gimana. Jadi Yusuf dipanggil, Yusuf pasti kenapa dia nggak ikut sama kakaknya, pasti saya yakin, udah nggak usah ikut kamu, sana aja sama papa, kita pergi sendiri, kita mau senang-senang. Ya. Lalu papahnya agak worry, dia bilang, Sup, bisa nggak kamu tengok koko-koko itu, ya mereka ada di Sikem, kamu tengok di sana. Saudara, jarak Sikem, Yusuf tinggal di Hebron waktu itu, jarak Hebron ke Sikem itu 100 kilo kira-kira. Dan Yusuf disuruh ke sana, saudara. Suruh lihat kondisi kakak-kakaknya seperti apa. Dan apa yang di pikiran kita kalau misalnya itu kakak-kakak itu semua membenci Yusuf. Ya. Kakak-kakak udah kesal sama Yusuf. Yusuf disuruh sendiri dan Yusuf tahu bahwa dia dibenci, saudara. Bukannya dia nggak tahu, dia tahu. Dia disuruh pergi ketemu sama kakak-kakaknya. Bukankah dia bisa bilang, Pak, aduh Papa kan tahu sendiri, saya ini lagi dibenci nih. Sampai saya ke sana udah jauh-jauh begini, ya bisa saya habis lah. Ya saudara, bisa saya nggak pulang lah Pak, dibunuh lah Pak. Tapi Yusuf enggak loh saudara. Dia nggak bilang jauh banget Pak, naik apa, ongkosnya mana dan sebagainya, enggak saudara. Kita nggak lihat seperti itu, tapi Yusuf siap. Dan dia pergi saudara, taat. Dan dia pergi waktu sampai ke Sikem. Dia lihat kok kagak ada ya katanya di Sikem. Orang ada yang lihat dia terus cari sana cari sini. Kamu ngapain? Cari koko-koko saya. Katanya dia menggembalakan di sini. Oh yang rame-rame itu ya. Kami dengar katanya mereka mau ke Dotan. Ah ke Dotan? Iya. Kayaknya mungkin mereka udah ke Dotan. Oh Dotan itu kota 20 km daripada Sikem saudara. Jadi Yusuf pergi lagi. Dia nggak pulang gini. Balik aja males lah tuh kan udah konfirmasikan. Tuhan bilang jangan ketemu, nggak konfirmasi dia pulang. Enggak sudah. Dia pergi lagi ke Dotan. Sampai di sana udah ketahuan. Ya, apa yang kita pikirkan benar terjadi. Nah ini dia nih si pemimpin nih. Ya tukang mimpi, tukang macem-macem laporin kita, kita sikat aja nih mumpung dia sendirian. Papa nggak tahu, pasti dia juga udah bilang lah sama papa. Bilang, Pak mungkin saya nggak pulang karena kakak benci. Mungkin gitu ya saudara ya. Dia datang, saudara benar kakaknya itu benci banget. Padahal Yusuf dengan ketulusan hati, dia mau bilang, ditanyain papa lu kok sehat-sehat. Kan dia pengen ngomong gitu, tapi di kakaknya itu ambil dia, sudah dia mau dibuang ke sumur dan sebagainya. Wow, dia pada waktu itu begitu sebetulnya ya saudaranya bingung apa sih yang terjadi. Tapi kakak-kakaknya mungkin masih ada hati nurani. Mau dibuang, dibunuh, akhirnya nggak jadi saudara. Pura-pura aja. Kita pulang nanti kasih tahu papa bahwa si Yusuf ini anak kesayangan bapak mati diterkam oleh singa dan beruang. Habis ini jubahnya, padahal jubahnya itu yang dia pakai baju yang pemberian bagus dilumurin sama darah domba yang mereka potong sendiri. Lihat ini, gitu ya udah planning. Yusuf nggak jadi dibunuh, Yusuf dijual ke saudagar Midian waktu itu saudara. Jadi budak saudara. Wah bayangin Yusuf ini orang terpandang saudara dari keturunan baik-baik. Usianya waktu itu 17 tahun saudara. Dan kalau 17 tahun orang Israel pasti gantengnya bukan main. Wah gagah. Ya tinggi, lumayan besar gitu. Wah Yusuf itu bisa ngapain. Dia teriak, dia bisa kabur. Saudara. Tapi Yusuf enggak loh saudara. Dijual jadi budak, dia ikutin. Saya bayangin waktu dia dimasukin ke sumur, kenapa dia enggak lari aja ya. Waktu dia lagi kokohnya negosiasi sama orang Midian itu, kenapa dia enggak bilang, saya bukan budak nih. Kenapa dia juga enggak kabur. Saya bayangin saudara ini Yusuf ini orang yang luar biasa. Hidup yang dalam visinya Tuhan. Visinya Tuhan waktu dia dapat mimpi, dia akan jadi leader. Ya. Karena itu dia lihat sumur itu is not his final destination. Dia lihat bahwa jadi budak is not his final destination. Karena itu dia mengalir. Saudara. Dia ikutin aja. Saudara. Dan apa yang terjadi ketika dia jadi budak saudagar Midian itu? Luar biasa. Yang ketiga kualitas kerjanya saudara. Dia bisa jadi terang dalam hal kualitas kerja. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia nggak peduli, dia merenungkan nasibnya. Ya si papa, pasti gimana. Dia nggak loh saudara. Dia ikutin flow-nya. Dia jadi budak, dia kerja yang baik. Dia, sampai saudara, kalau saudara baca di dalam Kejadian 37 ayat 36, dia akhirnya Yusuf ini bisa dijual lagi. Tadinya miliknya saudagar Midian.
dia bisa dijual lagi ke Potifar, kepala pengawal raja, saudara. Kalau saudara lihat perjalanan kehidupan Yusuf ya. Kalau misalnya Yusuf jelek nggak bakalan ditawarkan kepada Potifar. Tapi mungkin Potifar lagi nyari-nyari, ada orang nggak ya yang saya butuhkan ini untuk jadi kepala rumah tangga di rumah saya nih. Oh ada. Ini calonnya bagus banget nih. Dijual sudah, ditransfer ya dengan biaya mahal pasti. Jadi budak di rumah Potifar. Dan apa yang terjadi? Yusuf udah cukup berapa lama ninggalin tempat nenek moyangnya, ayahnya, keluarganya. Dia berada di Mesir sendirian, saudara. Tapi apakah dia merenungkan nasibnya? Tidak, saudara. Dia sungguh-sungguh bekerja. Sampai kalau saudara baca di dalam Kejadian 39-34, Yusuf itu menjadi orang yang bisa dipercaya sama Potifar, saudara. Dia bisa dipercaya. Sampai Potifar bilang, Sup, udah kamu aja yang handle semuanya. Ya termasuk keuangan, ngatur itu, karyawan-karyawan, semua kamu. Kecuali istri ya, itu istri saya punya. Gak boleh ya. Oke, Yusuf tahu saudara. Dan Yusuf bisa dipercaya. Dan sampai satu saat kita tahu ceritanya bahwa di rumah Potifar itu, istrinya Potifar itu mengganggu Yusuf, berusaha untuk minta Yusuf itu tidur dengan dia. Tapi apa yang terjadi? Yusuf bisa mempertahankan kekudusannya, saudara. Dia bisa menjadi terang dalam kekudusan. Waktu di Koda, ya, Alkitab berkata Yusuf itu dibujuk oleh istri Potifar dari hari ke hari, saudara. Dibujuk dari hari ke hari, menurut saya lebih dari 2 hari. Kalau 2 hari sih bukan dari ke hari ke hari terus dibujuk. Dan kata dibujuk itu berarti adalah diusahakan sedemikian rupa sehingga tanpa sadar melakukan itu, saudara. Tapi Yusuf nggak sadar, dia sadar betul siapa istri itu, siapa orang itu, yaitu istri Potifar yang dia tidak boleh jamah. Dan dia mengerti dari kebenaran bahwa tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah atau dengan orang lain yang bukan istrinya, saudara. Dan waktu istrinya Potifar itu memaksa dia, membujuk dia, saudara, dia, saya bayangin saudara itu kalau dibujuk itu sangat membahayakan buat Yusuf. Yusuf sendirian loh saudara. Nggak ada yang bisa, yang tiap minggu mungkin kita kumpul diingatkan. Nggak ada pembacaan Alkitab tiap hari, dia nggak datang ibadah tiap minggu. Nggak loh saudara. Tapi tadi urut-urutannya itu kalau saudara lihat, dia bisa punya integritas di dalam dirinya. Jadi waktu diajak sama istri Potifar, berkali-kali dia udah sampai seubun-ubun. Terakhir waktu diajak dia bilang, akankah aku berbuat dosa yang besar dengan melakukan hal ini kepadamu? Padahal dia budak. Dia marah saudara. Dan istri Potifar bilang, ampun baru tahu nih aslinya kayak gini saudara ya. Dan istrinya Potifar pegang jubahnya Yusuf. Yusuf kabur saudara. Yusuf gak bilang janganlah, jangan nanti kamu, suami kamu gimana. Tiba-tiba kita lakukan suami kamu pulang, repot kita nanti. Terus Yusuf mikir, jangan saya gak mau, saya udah punya posisi bagus. Takut nanti kalau ketahuan nanti saya akan diturunin. Enggak gitu loh saudara. Dia lihat Tuhannya. Dia tahu siapa dirinya saudara. Dan itu dia bisa berani bertahan, dia kabur. Dan apa konsekuensinya saudara. Dan yang luar biasa Yusuf itu bisa menerima konsekuensi. Ini jadi terang juga nih saudara. Yusuf pada waktu dia dimasukin penjara, difitnah itu apa dia gak bisa naik banding? Bisa banget. Dia bisa bilang, nih saya buktikan ya, sayang aja gak ada CCTV nih, gitu saudara ya. Kalau ada CCTV saya kasih kamu bisa buka CCTV-nya. Tapi dia bisa cerita. Itu istri kamu tuh gak benar tuh, istri kamu mau selingkuh. Dia gak begitu saudara. Ya udah dia terima aja, dia difitnah bahwa ini dia mau memperkosa. Ya jelaslah suaminya marah, kamu kurang ajar ya. Udah dikasih kondisi kedudukan, dikasih kepercayaan. Istri saya mau dimakan juga. Wah, masuk penjara saudara. Apakah Yusuf ngerang-ngerang? Enggak loh. Dia masuk penjara, dia happy-happy aja. Ya sudah mau diapain. Ya, kita dalam kebenaran mau diapain. Masuk penjara, ya sudah. Tidak naik banding. Tidak cerita sama orang-orang. Enggak cerita sampai di penjara. Sebenarnya saya enggak salah nih, begini. Jelek-jelekin istri Potifar. Jelek-jelekin Potifar, enggak saudara. Dia di penjara, kalau saudara lihat itu, wah luar biasa ya. Malah dalam kondisi yang baik itu, dia bisa dipercaya sama kepala penjara itu untuk melakukan segala tugas-tugas kepala penjara. Yusuf di penjara nih saudara, dia orang yang di penjara, tahanan, dipercaya sama kepala penjara, lu udah yang ngaturin nih semuanya ya. Si kepala penjara ngapain ya, ongkang-ongkang kaki. Gimana Sup, aman semua? Ya, ada yang kabur kan? Aman, siap. Yusuf enggak pegangin jeruji, saudara. Aduh, Tuhan kenapa begini? Aduh papa saya, enggak saudara.
Dia sedih, tuh kurang ajar itu istrinya Potifar. Nanti kalau gua keluar, enggak gitu loh saudara. Dia lakukan segala sesuatu. Bahkan yang luar biasa di penjara itu, dia bisa peduli dan bisa care dengan orang-orang tahanan teman-temannya. Wajahnya saya yakin sukacita terus saudara Yusuf itu walaupun di penjara. Ya. Saya bayangin saudara ya di penjara kalau ada Tuhan itu bukan penjara lagi. Tapi di satu tempat yang mewah, yang indah tanpa Tuhan itu jadi neraka saudara. Dan saya bayangkan Yusuf itu seperti itu dan tiba-tiba dia lihat si juru minuman, juru makanan. Saya nggak tahu lah pokoknya kamu di penjara kenapa. Tapi saya lihat kok kamu kayaknya wajahnya nggak happy loh. Kemarin masih ketawa-ketawa ini kayak ada sesuatu yang susah banget gitu ya. Dia bisa care, saudara di penjara itu dia bisa care. Dan akhirnya juru minuman, juru makanan ceritalah tentang mimpinya begini-begini. Tiba-tiba Yusuf dikasih pengertian sama Tuhan. Oh gini, kamu yang juru makanan gini. Oke lah, ya kamu pasti mati. Kaget dia saudara. Tambah sedih lagi. Yang juru minuman gini. Kamu nanti pasti akan dibebaskan. Dalam 3 hari kamu digantung, dalam 3 hari kamu dibebaskan. Sudah tajam sekali itu. Ya, tiba-tiba kejadian betul. Dan Yusuf akhirnya lihat kejadian itu, juru minuman dibebaskan. Yusuf sempat pesan ya sama juru minuman. Kalau udah bebas, tolong ingat-ingat ya. Ingat-ingat loh, itu sedikit poin yang Yusuf terganggu dalam dirinya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Apakah diingat? Tidak diingat. 2 tahun Yusuf setelah juru minuman itu dibebaskan, 2 tahun Yusuf masih di penjara saudara. Dia nggak lakukan apa-apa juga. Dia diam aja. Dia lakukan tugasnya dengan baik. Sampai apa yang terjadi saudara. Satu kali Firaun mimpi dan mimpinya nggak ada yang bisa menerjemahkan. Baru si juru minuman itu ingat. Oh iya, itu ada orang muda tuh. 2 tahun lalu dia kasih nubuatan atau menerjemahkan, menginterpretasikan mimpi saya. Dan benar loh, dan itu kayaknya boleh dipanggil tuh Pak. Dipanggil saudara. Saya bayangin kenapa Yusuf itu dibawa ya. Sampai ke Mesir tapi ketemunya sama juru minuman. Dan juru minuman yang di penjara. Karena juru minuman adalah orang yang paling dekat sama Firaun, sama raja. Kalau kepala pengawal raja jauh saudara. Dia cuma siap gitu-gitu aja. Jagain dia. Gak boleh deket-deket. Tapi kalau juru minuman ini deket banget nih. Bisa ngomong-ngomong, minum Tuhan. Kok gak diminum? Ya aku lagi kesel nih gitu kan. Kenapa? Aku mimpi begini, bisa ngomong-ngomong. Dan Yusuf dibawa untuk ketemu juru minuman itu di mana? Di penjara saudara. Tapi kalau kita ngerti alurnya Yusuf seperti itu, itu luar biasa. Jadi waktu itu dipanggil lah Yusuf dan dia bisa menerjemahkan. Dan Firaun lihat ini nggak ada orang. Yusuf bilang, mesti cari Tuhan yang berakal budi. Cari yang berhikmat. Si Firaun bilang, nggak ada lagi yang lain. Udah kamu aja. Langsung saudara, from prison to palace. Dia jadi orang nomor 2 diangkat. Nggak pakai training. Trainingnya itu tadi semua tuh. Bagaimana dia menjadi terang. Dia jadi orang nomor 2. Dan yang luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Yusuf ada pada akhirnya. Dia udah jadi orang nomor 2 di Mesir. Nah papahnya tahu bahwa di Israel banyak lagi kelaparan, kekeringan dan Mesir ada banyak makanan. Datanglah mereka diutus. Singkat cerita kakaknya ketemu dengan Yusuf dan apa yang terjadi. Ya, kakaknya ketakutan pada waktu Yusuf membuka diri. Bahwa akulah Yusuf adikmu yang kau aniaya waktu itu. Wah mereka ketakutan. Singkat cerita saudara, apakah Yusuf bilang sekarang waktunya aku sembelih kamu. Aku balas, enggak ada saudara. Dan kakak-kakaknya kaget dan kakaknya sempat bohong. Bilang sama Yusuf begini, ingat lu waktu kami mau kemari papa pesan. Bilangin Yusuf suruh ampunin kakak-kakaknya. Dia udah salah. Padahal papanya gak pesan saudara. Cuman karena kakak-kakaknya ketakutan, Yusuf dibilangin supaya ngampunin. Jangan lakukan sesuatu. Yusuf bilang, oh emangnya aku Allah. Pengganti Allah. Sampai kalau kamu berbuat jahat, aku yang mesti lakukan lagi yang jahat sama kamu. Bukan, aku bukan Allah. Kalian memang mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Tapi Tuhan telah mengubahkan semua yang jahat itu menjadi yang baik. Dan dia telah mengutus aku ke sini mendahului kamu untuk memelihara satu bangsa yang besar. Untuk keselamatan satu bangsa yang besar. Saudara, saya melihat bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf sebetulnya applied buat kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan tuh mau pakai kita.
Setiap kita. Sekali lagi Tuhan bilang, aku telah menetapkan engkau. Bukan aku telah menetapkan kalian. Tuhan tidak lagi aku akan membuat engkau, bukan loh saudara. Aku telah menetapkan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada ku sampai. Sekarang bagaimana respons kita? Apakah kita mau atau tidak? Kalau kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, saudara, maka kita akan dipenuhi dengan problem kita, sakit, penyakit, rumah tangga, keuangan, hubungan satu sama lain, bahkan di pelayanan, gak suka ini, gak suka itu, gak mau ini, gak mau itu. Fokus kita lupa, dan iblis membuat kita lupa bahwa sesungguhnya kehidupan kita adalah di surga nanti. Dan hari-hari ini, saudara, Tuhan ingatkan, mari kita fokus. Mulai dari rumah tangga kita, lihat, ada gak orang-orang yang belum kenal Tuhan? Kadang-kadang kita bilang kita nginjilin, Pak, saya sudah injilin, Pak, suruh terima Yesus, gak mau. Jelas gak mau kalau mereka masih melihat perbuatan kita yang tidak baik. Siapa yang mau, saudara, disuruh menginjil, ngucapin Yesus itu Tuhan, Yesus Juru Selamat, tapi yang ngucapin itu, saudara, wah hidupnya kacau. Maka itu tadi saya bilang, Injil itu tidak bisa diterima sebelum penginjilnya bisa diterima. Bagaimana penginjilnya diterima? Yaitu ketika kita melakukan perbuatan baik yang memuliakan Bapa. Baru ada hubungan. Dan baru kita bisa bilang, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya bisa mengasihi kamu sebagaimana adanya? Kenapa saya tidak membenci kamu? Kenapa saya lakukan ini? Because of the love of Christ yang ada dalam diri kita. Orang akan tertarik bukan kepada kita, tapi kepada Kristus yang hidup dalam diri kita. Sebagai ayat yang terakhir saya ingin sampaikan. 2 Petrus 3 ayat 9, saudara. Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Maksudnya apa? Ini konteksnya waktu itu adalah Petrus sedang berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Yang banyak pengejek saudara yang bilang katanya Yesus mau datang mana. Kedatangan Tuhan Yesus mana. Sampai sekarang juga begitu kan saudara. Allah ngomong aja. Tuhan itu gak lalai sampai dia lupa. Iya saya mestinya udah datang nih. Udah set waktu yang baru enggak gitu saudara. Tuhan tahu, tapi kenapa dia sabar kepada kita, dia belum datang, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Saudara dan saya, kalau Tuhan Yesus datang, saya tahun 78 menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kalau sampai tahun 77 Tuhan Yesus datang, saya enggak selamat. Nah mau sampai kapan Tuhan tunggu ini saudara? Apakah mau ditunggu? Kita ada target penyelesaian amanat agung. Tahun 2033. Dikatakan mari kita sama-sama. Saudara kalau kita melihat hari-hari ini badan-badan dunia, gereja-gereja, sinode saudara mereka udah fokus 2033. Kenapa? Karena itu adalah ulang tahun gereja yang ke-2000. Ya, pencurahan Roh Kudus yang ke-2000. Ya, dimulainya gereja awal. Ada sesuatu yang luar biasa. Nah tahun 2033 bukan berarti Tuhan Yesus akan datang. Tapi Tuhan Yesus bukan pasti datang, tapi bisa datang. Nah Tuhan ingatkan ini saudara, are you ready? Ready or not, Jesus is coming soon. Even very soon. Saudara. Kita nggak tahu kapan. Pertanyaan kita adalah, apakah kita yakin besok masih hidup? Gak ada yang tahu. Nah Tuhan sabar, dia menghendaki supaya saudara dan saya dan juga orang-orang sekitar supaya mereka tidak ada yang binasa. Semua orang berbalik dan bertobat. Karena itu Matius 5 ayat 16 ingatkan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin.